Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung mengamankan 3 orang warga negara asing. Ketiganya kerap membuat onar dan meresahkan warga di Kabupaten Pringsewu. Ketiga WNA Sudan ini masih menempuh pendidikan tingkat SMA, kerap bolos sekolah dan sering ribut dengan teman sekolah. Ketiganya kini diamankan di kantor imigrasi untuk dimintai keterangan, untuk dilakukan pengecekan paspor dan visa serta akan memintai keterangan pihak sekolah. Petugas imigrasi yang mendapat laporan dari masyarakat langsung mendatangi kamar kontrakan ketiga WNA Sudan tersebut yang berada di wilayah Pringsewu Utara. Ketiga WNA asal Sudan ini bernama Amir Ali Yasin Amir, Ahmed Mugni Ali Himaida, dan Aihab Abdul Gasim Muhammad Ahmed. Ketiganya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Ketiga WNA ini menempuh pendidikan di Indonesia lewat jalur beasiswa pendidikan. Petugas imigrasi kemudian memeriksa kelengkapan dokumen berupa visa dan paspor dari ketiga WNA. Petugas imigrasi sempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan ketiga WNA Sudan ini karena ketiganya tidak bisa berbicara bahasa Indonesia dan Inggris. Ketiganya hanya bisa berbicara bahasa Arab. Kalau saya lihat kurang baik lah untuk lingkungan karena sudah meresahkan, mereka sudah sulit diaturnya, Mas. Kalau saya bilang disuruh sekolah, iya sekolah, tapi ternyata tidak sekolah. Sudah 2 minggu tidak sekolah, hanya sebulan saja sekolah, seminggu sekolahnya. Habis itu udah sering keluar masuk, keluar malam, pulang pagi kadang-kadang. Seperti itu. Wasono Kasih Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandar Lampung mengatakan pihaknya akan memanggil pihak penjamin yang bertanggung jawab atas keberadaan ketiga WNA asal Sudan selama menempuh pendidikan di Indonesia. Jadi pada hari ini kami mendapatkan informasi dari sebelumnya di berikutnya bahwa terdapat warga negara asing yang berbuat keresahan, kemudian ada ancaman-ancaman, dan kemudian ada perkelahian, dan kami melakukan kegiatan pendataan pada hari ini bahwasanya yang bersangkutan dari keterangan warga setempat selama ini membuat keresahan atau tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku di wilayah Indonesia. Ketiga WNA asal Sudan kini sudah di kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pringsewu. Buntut sengketa lahan yang tak kunjung usai, ratusan massa dari 8 desa blokir pintu gerbang tol Simpang Pematang Besuci, Lampung pada Senin siang. Aksi massa dari Kecamatan Simpang Pematang, 2 desa diantaranya Desa Agung Batin dan Mulya Agung. Sementara dari Kecamatan Uwai Serdang, 5 desa, Suka Agung, Suka Mandiri, Rejo Mulyo, Sumberjo, Gedung Sri Mulyo, dan Labuhan Batin. Sejak 30 tahun lalu, lahan yang disewakan oleh warga ke perusahaan Lambang Daya, Simpang Pematang selama 10 tahun tidak dikembalikan. Justru dialihkan ke perusahaan Pematang Agri Lestari tanpa sepengetahuan masyarakat dan saat ini ditanami kelapa sawit. Di mana aksi ini adalah aksi damai untuk menuntut haknya masyarakat. Apa itu haknya? Haknya adalah berupa tanah dan surat tanahnya mereka, di mana lokasi ini itu ada di 2 kecamatan, ada di 8 desa, di satu tempat, satu wilayah ini, termasuk jalan tol ini, di mana perusahaan tersebut itu menyewa lahannya masyarakat ini untuk ditanamin singkong, Pak, selama 10 tahun. Namun dalam waktu 10 tahun, lahan dan surat itu tidak kembali ke masyarakat dan tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Bahkan sampai hari ini surat itu juga yang nggak dipulangkan, tanahnya nggak dipulangkan, malah sama perusahaan ditanamin kelapa sawit. Bahkan sampai berdiri pabrik itu semua. Harapannya adalah pemerintah kabupaten bisa mendengar apa yang menjadi aksi dari masyarakat ini agar bisa didengar dan tanahnya bisa dikembalikan dengan baik. Kami tidak ingin ada kegiatan yang lebih ibaratnya anarkis atau apa bagi masyarakat. Kami ingin yang baik-baik saja, yang penting kembalikan tanah kami, tanah transmigrasi sebagaimana yang mereka sudah terapkan sesuai aturan transmigrasi. Sebelum menggelar aksi di gerbang tol, massa lebih dulu menggelar aksi di depan kantor PT PAL. Massa menuntut kembalikan tanah dan sertifikat milik mereka yang lama tidak dikembalikan oleh perusahaan.
Jika aksi dan tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh perusahaan, massa akan menggelar aksi lebih besar. Apalagi saat ini masyarakat tidak lagi percaya terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Hari ini kami tidak mau tahu. Ya, ini zona merah. Proses pengukuran lahan rumah di Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung berujung ricuh. Sekelompok orang menolak kegiatan pengukuran yang dilakukan petugas Badan Pertahanan Nasional atau BPN hingga memicu keributan di lokasi. Situasi yang semula berlangsung kondusif mendadak memanas. Proses pengukuran pun terpaksa dihentikan setelah diduga terjadi tindak kekerasan saat keributan berlangsung. Saddam Hussein dan Rifa yang merupakan ahli waris dari almarhum Nawawi menjadi sasaran penyerangan oleh sekelompok orang. Aksi tersebut diduga dipicu penolakan terhadap proses pengukuran lahan. Menurut keterangan pihak ahli waris, pengukuran lahan milik Tio telah mengantongi izin. Namun saat proses berlangsung, sejumlah orang datang dan diduga melakukan penyerangan serta mengusir mereka dari lokasi. Bahwa yang namanya konversi hak-hak atas tanah yang didapatkan sebelum Indonesia merdeka diakui, tetapi wajib untuk dilakukan konversi atas tanah tersebut. Terkait dengan sertifikat itu harus selalu dianggap sah sebelum ada keputusan yang mencabut legalitas daripada sertifikat tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yang namanya sertifikat itu ataupun keputusan tata usaha negara itu dapat dilakukan, dapat dianulir, artinya dia dapat dicabut oleh orang yang mengeluarkan, direvisi oleh lembaga yang ada di atasnya atau didasarkan pada putusan pengadilan. Sehingga tiga hal itulah yang dapat mencabut legalitas atas alas suatu hak seperti itu. Akibat insiden tersebut, Saddam harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Dalam dugaan pengeroyokan ini, terdapat 2 orang oknum RT yang diduga turut terlibat bersama 8 orang lainnya. Merasa menjadi korban kekerasan, pihak ahli waris memilih menempuh jalur hukum agar kasus ini dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Rizaldi melaporkan dari Bandar Lampung. Dua bandar narkoba, satu diantaranya merupakan pecatan Tentara Angkatan Udara di tingkat polisi Bandar Lampung Kamis siang. Tersangka bernama Febri Nata Pratama yang merupakan pecatan Tentara Angkatan Udara dan Sandi Bahri, warga Lampung Tengah. Dari keduanya, polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan dan ratusan butir ekstasi. Penangkapan berawal dari ditangkapnya tersangka Sandi Bahri di sebuah tempat hiburan malam di Pancang, Bandar Lampung. Dari tersangka disita barang bukti 70 butir ekstasi. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap Febri Nata Pratama yang berperan sebagai pemasoknya. Dari penggeledahan di kamar kos Febri, polisi menyita 87 ekstasi dan senjata api rakitan. Saudara FN ini sejak 2025 kami sudah ketemu ada keputusan pemberhentian tidak dengan hormatnya dari Dinas Perjuditan. Kemudian terkait dengan CP ini masih terus kita dalami karena menurut yang bersangkutan dia beli dari temannya. Cuman memang karena kita tidak menemukan nomor serinya sehingga kita tidak bisa lacak ini berasal dari mana. Ya, dua-duanya ini sebagai pengedar, sebagai ada boleh karena setelah itu mereka juga menjualkan ke orang lain lagi. Mobil tersangka Sandi Bahri turut disita sebagai barang bukti. Penyidikan kedua tersangka masih terus dikembangkan untuk memburu para pembeli dan pengendali jaringan ekstasi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang terduga pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan masa setelah aksinya terpergok warga hendak mencuri motor di Jalan Pulau Sebesi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung pada Kamis siang. Kemarahan warga tak terbendung sehingga memicu aksi main hakim sendiri. Bahkan sejumlah petugas keamanan atau satpam yang berada di lokasi kejadian kesulitan menghentikan amuk massa yang semakin beringas. Terduga pelaku yang babak belur di amuk massa terpaksa dibopong oleh satpam untuk diamankan. Warga yang kesal terus menyerangnya, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri.
Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait kronologi lengkap maupun identitas terduga pelaku. Namun pelaku yang berhasil diamankan telah dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung. Senjatanya. Aktivitas pabrik penggilingan padi di Kecamatan Rawajitu Utara, Kabupaten Mesuji saat ini terhenti. Kondisi ini disebabkan ketersediaan stok gabah kering yang tidak mencukupi untuk proses produksi. Terhambatnya produksi juga dipengaruhi oleh proses pengeringan gabah yang masih menggunakan sistem manual. Akibatnya proses penggilingan padi menjadi tidak maksimal dan target pemenuhan kebutuhan Bulog pun sulit tercapai. Salah satunya pabrik penggilingan milik Edi Supendri yang berada di Desa Sidang Gunung 3, Kecamatan Rawajitu Utara, Mesuji. Pabrik ini merupakan mitra Bulog yang mencakup wilayah Tulang Pawang, Mesuji, dan Tulang Pawang Barat. Namun akibat keterbatasan fasilitas, pengering gabah menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produksi, terutama saat harus memenuhi target penyerapan gabah dan beras untuk Bulog. Kita ini mitra dengan Bulog, Pak ya? Ya Pak, kita mitra dengan Bulog Pak, 3 kabupaten Pak. Tulang Bawang, Barat, Mesuji, Tulang Bawang. Kapasitasnya? Kapasitas kita bisa 50 ton satu hari Pak. Kemudian ada kendala nggak? Bisa nggak memenuhi target? Untuk sekarang nggak bisa Pak, karena kita terkendala dari opennya Pak. Sementara kita pakai open bed dryer, ini prosesnya lama Pak. Kalau bisa, harapannya kita itu minta bantuan lah Pak, kalau ada yang bisa diperbantukan untuk kita gitu Pak. Dari pemerintah lah. Harapannya minta yang seperti apa, Pak? Yang vertikal Pak, dia lebih cepat, lebih bagus hasilnya juga. Jadi perkirakan bisa capai target ya? Ya bisa mencapai target Pak, insya Allah. Edi berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa mesin pengering gabah otomatis. Dengan dukungan peralatan yang lebih modern, diharapkan kapasitas produksi meningkat dan target kemitraan dengan Bulog dapat terpenuhi. Mustaqim melaporkan dari Mesuji, Lampung. Seorang pedagang ayam geprek tewas bersimbah darah setelah diduga ditembak oleh penagih hutang atau debt collector. Peristiwa ini terjadi usai korban dan pelaku terlibat cekcok hingga berujung duel di tengah jalan. Korban diketahui bernama Dedi Christian Agung berusia 40 tahun, warga Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat. Peristiwa tersebut terjadi tepat di depan toko Happy Mart Jalan Kair Bras, Kelurahan Ganjar Sari pada Sabtu malam. Sebelum insiden penembakan terjadi, korban dan pelaku sempat terlibat adu mulut yang berlanjut menjadi perkelahian. Situasi memanas saat pelaku diduga mengeluarkan senjata api dari balik bajunya dan menodongkannya ke arah korban. Namun korban disebut tidak mundur dan justru menantang pelaku untuk menembak. Tak lama kemudian, pelaku diduga melepaskan 2 kali tembakan ke arah korban hingga korban tersungkur dan bersimbah darah di lokasi kejadian. Mas tadi Mas dengarnya seperti apa Mas kronologinya? Ya sempet cekcok dulu tadi. Sempet cekcok. Terus korbannya itu dari si penembak itu bilang tembak. Kan si istrinya sempat melerai juga. Nah itu orang mana sih Mas yang ditembak? Orang samping sini, orang Ganjar Asri. Korban ini katanya jualan ini ya Mas, ayam geprek ya? Oh dagang ayam geprek di sini. Jadi berapa ini Mas? Berapa pelaku yang Mas ketahui tadi sempat keributan? 1 apa 2 gitu. Dengar nggak Mas nembaknya? Iya dengar. Berapa kali itu? 3 kali suara tembakan. 3 kali. Ya, yang ke udara ke berapa? Yang ketiga ke udara ya. Usai melakukan penembakan, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Bahkan sebelum meninggalkan lokasi, pelaku juga diduga sempat melepaskan 1 kali tembakan ke udara. Warga yang melihat korban dalam kondisi kritis segera membawanya ke Rumah Sakit Ahmad Yani Metro untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nahas nyawa korban tidak tertolong. Hingga kini Kepolisian Resort Metro masih melakukan pengecekan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga berprofesi sebagai penagih hutang. Sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi guna kepentingan penyelidikan. Wahyu melaporkan dari Metro.